Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita kula hormati para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salihiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya tasih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat walafiat. Mugi-mugi mawon menapa ingkang dados niat kula panjenengan sedaya hadir teng majelis niki ditadosaken amalan shalihan makbulan, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Babul wusli. Ta'riful wusli as-sailan lughatan wa syar'an ta'mimu jami'il badan bil ma' bi niyatin maksusatin. Ahkamul wusli khamsatun wajibun idza nadar wuslan masnun wa fi alati sittatin minha khurujul mani. Pengawasan fikul ibadah menurut madhab Imam Syafi'i. Saat ini kula panjenengan sedaya bahas tentang mandi. Jadi mandi yang dimaksud ini adalah mandi besar. Menurut bahasa ghusl itu as-sailan, mandi itu adalah mengalirkan air. Wa syar'an, menurut syarat ta'mimu jami'il badani bil ma' bi niyatin maksusatin, meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat khusus. Jadi mandi menurut syarat itu meratakan air kalau seluruh tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat khusus.
Dene niku niat niat mandi junub. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Lah niki hukume mandi niki wonten gangsal, ada 5. Yang pertama mandi wajib. Kapan mandi ini jadi mandi wajib? Ketika orang ini bernazar. Nazar niku kados sumpah. Aku nazar pokoke lak mari oleh iki aku tak adus. Maka mandinya ini menjadi mandi wajib. Sama dengan kula panjenengan sedaya teng masjid niki iktikaf. Iktikaf niku hukume sunnah. Nawaitul iktikaf sunnah. Tapi lan jenengan nazar teko omah mau aku nazar. Mari ngene jam 5:30 apa jam 5 aku tak mlebu masjid tak iktikaf. Mongko jenengan iktikaf niki hukume dadi napa? Wajib, boten sunah malih dadi wajib. Jadi sesuatu yang asalnya sunnah lak disumpahi, dinazari niku jadi hukumnya wajib. Otomatis kalau wajib kok gagal melaksanakan ya berdosa. Kudu bayar kafaroh, bayar denda. Lah tapi pahalanya nggih benten. Pahalanya itu berbeda, lebih besar melakukan amal dengan nazar daripada yang tidak dengan nazar. Tapi resikonya ngoten niku. Poso Senin Kamis sampai nazari. Aku lah awakku sehat, aku nazar ngelakoni poso Senin Kamis selama 1 tahun. Mongko posone niku dadi poso napa? Wajib. Poso wajib. Biasane ngapunten nazar niki biasane niku didamel keperluan sing nyepetno hajat. Nyepetno hajat. Jenengan duwe hajat gedhe napa ngoten nggih. Kados ngapunten iki masjid kanthi bebasno lahan tanah lajeng masjid iki lak gelem nadari niku luwih cepet. Tapi nggih niku wau kudu ngugemi nadare, aja sampai mboten dilakoni. Maksudnya aja sampai mboten dilampahi. Tapi niku insyaallah luwih cepet timbangane mboten dipasang nadar. Dan pasang nadar niku resikone ngoten niku. Jadi mandi itu dikatakan mandi wajib pertama apabila mandinya ini dibarengi dengan apa? Nazar atau bersumpah. Nggih, jadi niatnya ketika sudah bersih dari najis, nanti sadurunge mungkin dereng masuk ke kaifiyah. Iki sik hukume riyen. Jadi ada mandi wajib niku mandi yang dinadari dan mandi yang diakibatkan dari keluar sperma. Sing nawak orang yang wajib mandi itu diantara kan kumpul suami istri, terus
semanten niku napa keluar sperma baik sengaja maupun tidak. Ini diantara perkara yang mewajibkan mandi. Yang perempuan yang ada haid, setelah haid selesai nifas ya, atau setelah melahirkan, ini hukum mandi wajib. Nah, nomor kali mandub sunnah. Contohnya apa mandi sunnah niki ka ghuslil jum'ati wal idain. Ini mandi sebelum mendatangi sholat Jumat dan sholat Id loro. Ini Idul Fitri kali Idul Adha. Sunnah itu, sunnah. Ini gak koper, umpamanya terlambat, mboten usah mandi. Oh niku hukumnya sunnah. Tapi memang syariat itu mensunahkan setiap kita mau berkumpul dengan orang lain, ini ada kesunahan harus membersihkan diri. Cara ngono cek gak sampai ganggu tanggane, ganggu koncone. Gak akibat daripada kalau insya Allah kalau di Indonesia ini sudah menjadi tradisi ya, sebelum sholat Jumat itu mandi terlebih dahulu. Tapi mandinya itu hukumnya hanya sunnah. Ada lagi mubah. Mubah itu boleh. Kapan? Jika kana lit tabarrud wa tanaddu biduni niyatin sholihah. Kalau ada orang mandi biasa, kepingin seger tok awake utawa kepingin resik awake, gak ana niat yang baik, gak dibarengi niat cek ibadahku tambah semangat, cek kok kumpul wong iku gak ganggu, kok gak ada niat-niatan yang baik, maka mandinya ini dihukumi mubah. Mubah niku napa nggih? Nggih gak ana hukume dilakoni nggih. Angsal boten dilakoni, angsal niku mubah. Nomor sekawan makruh. Adus iku ana sing tambah hukume napa? Makruh. Kapan mandi dihukumi makruh? Yaitu mandi dengan nyemplung bagi orang puasa. Ono wong poso ya. Aduse nyemplung kali, nyemplung kolam. Niku hukumnya napa? Makruh. Lah sampai kemasukan air berarti posone batal. Tapi mandi dengan bagi orang puasa, kalau tidak puasa ya betul-betul. Bagi orang yang puasa makruh hukumnya mandi dengan cara seluluh atau berendam. Biasanya ngapunten lah nang hotel-hotel utawa wong sugih-sugih iku biasanya setiap kamar mandi niku wonten nggih ana nggone kolam. Lah niku damel tiyang sing poso niku hukume napa? Makruh. Wonten malih haram tapi sah. Aduse niku hukume haram, tapi disah. Umpamane dhewe mandi besar, mandinya tetap sah, tapi hukumnya haram. Kapan? Idza kana bima'il maksud, apabila airnya itu didapat dengan cara gosok. Mlebu omahe wong gak atik kondo adus nang jedinge wong tanpa izin, tanpa izin. Niku jenenge gosok. Niki hukumnya napa? Haram tapi sah. Haram tapi sah.
Tapi lak pun biasae ngapunten wis tangga iku wis tangga apik wis biasa ya kadang gantian lak kulo sanyune mati adoh nang kene-kene. Iki mboten napa-napa lak wis niki wong gak tau apa jenenge gak kenal gak apa utawa kira-kira gak ridho lak wong ngene iku adus ten mriku, maka dia dikatakan gosok atau memakai kamar mandi tanpa izin. Wonten sing haram tur ndak sah. Ini ku napa? Idza kanat haidon biniyatit ta'abbud. Ana wong haid. Sik haid iki dekne wis niat mandi besar. Mboten angsal. Wong sik dalam kotornya, silahe sik durung wayahe niat lak mandi biasa mboten napa-napa ya kudune ya adus kalau haid 15 dina gak adus. 15 dina lak ya napa. Maksudnya tetep adus tapi pun sampai niat ta'abbud. Polahe napa? Nggih niku wau. Dia dalam keadaan masih haid. Mboten saged. Jadi wong haid tengah-tengah haid ya niat mandi besar. Lirafil hadasil akbari fardhon lil mboten angsal. Iki ya haram, ya ndak sah. Ya haram, ya mboten sah. Jadi nanti kalau umpamanya haidnya sudah selesai, berarti wajib mengulangi mandi kembali karena adusan itu mboten dianggap sah. Nah, jadi wonten mandi wajib, ana mandi sunnah, ana mubah, ana makruh, ana haram. Haram niku dibagi loro. Ana haram tetep hukum sah, ana sing haram tapi mboten sah. Nah niki mulai mujibatul husli sing wau kula perinci yang mewajibkan mandi. Niki wonten 6. Sing telu khusus damel tiyang estri, sing telu malih iki berlaku ya gawe sing wong lanang nggih wong wedok. Jadi ana 6 yang mewajibkan mandi ada 6. 3 khusus perempuan, yang 3-nya lagi berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Napa sing 3 khusus perempuan? Haid nomor 1. Jadi lah was perempuan sudah haid dan sudah bersih, maka dia wajib mandi. Yang nomor 2 nifas. Setelah melahirkan itu biasanya keluar darah nifas. Itu juga gitu. Setelah selesai nifasnya wajib mandi. Yang nomor 3 al-wiladah, melahirkan. Melahirkan ini baik melahirkan normal maupun melahirkan sesar operasi, tetap berkewajiban untuk mandi. Kalau orang perempuan selesai melahirkan, ini khusus istri. Lah sing berlaku untuk laki dan perempuan iki telu. Pertama aljima, kumpul. Kumpul lanang wedok, maksudnya bojone. Maksudnya duduk bojone, apa meneh duduk bojone. Jadi sekedar sudah masuk hasyafahnya, hasyafah itu helm nih, melbu beleng, nah, terus ditarik, ya umpamane gak sida diterusno, itu sudah berkewajiban wajib mandi.
ini pas kate kumpul tibake ana tamu. Wis kadung mlebu titik ndase tok mamane. Tetep mawon berkewajiban untuk mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Yang nomor 2 khurujul mani. Nah, ini keluar sperma. Apa meneh ya wis mlebu ya metu tambah nemen wajib. Keluar sperma ini baik sengaja maupun tidak sengaja, baik sadar maupun tidak sadar. Tidak sadar maksudnya apa? Contohnya ngimpi. Gawe sing jomblo, sing gorong rabi, itu biasanya kalau sudah spermanya ngumpul, itu biasanya keluarnya lewat ngimpi. Mulai gorong ana musuhe. Tapi lah bagi yang sudah punya pasangan ya wis jarang ngimpi. Wong wis tersalurkan. Sing gurung-gurung tersalurkan. Bahkan ada yang ngapunten meksa ditokno dhewe umpamane. Niku nggih tetep wajib mandi. Pokoknya keluar sperma sengaja enggak sengaja, sadar enggak sadar, itu sudah berkewajiban untuk mandi. Sing terakhir sing berlaku gawe lanang wedok al maut, nggih niku mati. Orang mati itu wajib mandi. Mergo dheke gak iso adus dhewe. Nah, akhirnya nggih sing wajib ngadusi nggih sing urip. Fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili, semuanya gugur wis sak kampung gak. Tapi kalau umpamanya ada orang meninggal, gak ono sing gelem ngedusi kabeh, keluarganya gak gelem, tonggoe gak gelem, masyarakatnya gak gelem, maka semuanya terkena dosa. Karena punya kewajiban memandikan jenazah. Jadi termasuk sesuatu yang dihukumi fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu mewakili. Ya, kalau sudah ada yang melaksanakan, semuanya gugur kewajibannya. Ini diantaranya merawat jenazah, memandikan, mengkafani dan mensolati. Wonten pertanyaan? Monggo. Ya. Yang tadi yang gosok mandi tadi. Kalau misalkan mandi di musola atau masjid yang perjalanan gitu ya, berarti mandi di masjid mampir, nah itu gimana? Nah padahal masjid katakanlah atau musola ini belum umum gitu, masih belum pribadi. Ya kalau memang musola pribadi ya tetap wajib isi. Tapi kalau biasanya sih memang menjadi hal yang adatnya itu sudah lah anjene apa meneh musola pinggir rembong umpamanya atau masjid ya. Itu biasanya ya sudah diizini lah. Kecuali lah musola ditulisi musola pribadi tidak boleh mandi mamanya. Terus sampai tetep aja atus ya kedosa. Berarti wongnya gak ridho. Orangnya ndak ridho. Jadi kalau harta wakaf ya atau harta orang banyak seperti masjid ini kita wajib tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Umpamane wudu. Batese wudu niku ping 3 umpamane.
Lak sampean kok basuh sampai ping 4, ping 5, ping 10 niku kelebihannya bisa dihukumi berdosa. Karena air ini milik bersama. Makanya kenapa kok kuburan wakaf itu gak boleh dikijingi ngono iki. Karena apa? Ya padha ae ambek ngaplingi teke. Wong iki nggene wong akeh kok. Karo anak kuburan pribadi sampean bangun model apa ya terserah. Lah nek makam umum untuk wakaf ya, untuk pemakaman ndak boleh kalau hanya sekedar dikai pinggiran lah enggak sampai mengganggu lah enggak masalah. Tapi lah dibangun, ditembok ini enggak boleh itu. Karena apa? Karena ini milik orang banyak, bukan milik pribadi. Apalagi wis kuburannya sempit, tambah dikai izingan ya tambah nah, jadi seperti itu. Jadi israf jadi israf berlebih-lebihan kalau harta pribadi hukumnya makruh. Harta pribadi nggih nggane sampean dhewe nang jeding omah wudu mestine basuh ping 3 wis cukup iki gak. Walau iki jeding-jedingku dhewe niku lho dihukumi makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kalau milik pribadi, tapi kalau milik bersama seperti wakaf sini ya, ini menjadi haram. Karena apa ya? Ini kan disediakan bahasane niku napa? Kecuali ngapunten anjene sadurunge wudu niku sama niati bersihno apa jenenge awak lah istilah iki kepengin sing rusuh cek ilang dhisik mboten napa-napa ya. Tapi kalau sudah memulai wudu, nawaitul wudu li rafil hadasil asghari ya. Nah, ini basuhannya ini yang apa namanya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, sak cukupe lah, sak cukupe. Bahasane niku sak cukupe. Kalau memang cukup dengan basuhan apa namanya sempurna 3 kali ya itu maksimalnya itu ya. Kalau sudah lebih dari 3 kali, nah ini bahkan bisa dihukumi haram karena ini milik bersama, milik bersama. Lah kalau umpamanya kalau ditanyakan Pak Dim bagaimana dengan apa namanya WC, ya apa statusnya? Ya tetap mawon itu ya sama untuk jamaah. Untuk jamaah. Jadi apa namanya? Kalaupun mungkin ya, kalaupun dikunci itu kan gara-gara faktor yaitu tadi tidak ada yang ngawasi atau karena banyak orang keluar masuk. Sebetulnya kalau saya pribadi kurang setuju dikunci. Itu milik bersama. Cuman kadang kondisinya itu yang makanya ngapunten nak iso nggih apa namanya nanti kalau seandainya ditakdirkan ya dipasang CCTV kan iso ro sapa sing penggaweane pamane ini ngisi enggak tahu disiram sapa sing nganu enggak itu bisa diketahui ya. Apa memang arek cilik-cilik iki tak ada orang lain dan lain sebagainya. Jadi masjid itu pada dasarnya tidak boleh dikunci. Wong itu milik bersama, duduk gini takmir, duduk gini anu ndak milik jamaah. Ya. Cuman kita harus bersama-sama sopo sing tanggung jawab kebersihannya ini. Ya, makanya kita pikirkan bersama lah. Iso wis gak usah dikunci, tapi masjid harus tetap ya bersih ya, ndak sampai kehilangan. Kotake hilang apa ya kan jadi masalah tersendiri. Iyalah zaman riyen mungkin belum ada. Kalau sekarang kan sudah masjid ini fasilitasnya banyak. Apalagi banyak orang keluar masuk dan tidak mesti ada orang yang bisa nunggui 24 jam ya.
Jadi lah ono sing nggone 24 jam wis dibuka ae masjid ini. Jadi sebetulnya masjid itu tidak boleh dikunci pada dasarnya itu. Karena memang bukan milik pribadi, tapi milik jamaah. Sopo ae pokok wong Islam. Pokok orang Islam semuanya boleh menggunakan dan istilahnya memakai fasilitas yang ada di dalam masjid. Mungkin itu. Ada lagi yang ditanyain. Jadi tadi di antara yang wajib mandi itu masuknya hasyafah ya. Jadi hasyafah itu rok sudakar dase niku nggih. Sing di pokoke lak wis kepalae dase niku pun masuk nggih. Niku pun wis wajib mandi. Apa meneh sak kokotane ya tambah. Dan mohon maaf, ini juga berlaku baik di lubang depan maupun di lubang belakang. Kalau lubang dubur kan haram. Tapi seandainya terjadi dimasuki, itu juga tetap wajib mandi, tapi hukumnya haram. Jadi tidak boleh mengumpuli istri di lubang dubur. Kudu ana nggone melahirkan itu ya, yang depan. Terus baik ini manusia ataupun duduk menungso. Ini ono iseng-iseng ono PT diuber-uber ya umpamane terus kayak kambing. Iya ono sing tapi niku tibake mawon ono viral orang nikah dengan kambing ning Gresik. Nah, itu juga seandainya terjadi ya tetap wajib mandi. Jadi dimasukkan kemaluan baik di jalan depan maupun jalan belakang, baik itu kepada manusia maupun selain manusia, baik itu masih hidup ataupun mati. Kadang niku bekne saking senenge ambek bojone iki wis mati, tapi sik tetep dikumpuli. Niku tetap berkewajiban untuk mandi. Jadi napa jenenge? Ya niki kan fikih niku jagane lak ana sing aneh-aneh sajane mboten wonten koyo ngono wae. Lak jagane lak saat terjadi hal seperti itu, ya tetap berkewajiban apa untuk mandi. Niki yang keluar di kemaluan laki-laki niki ada selain air kencing, ada sperma, mani, ada madhi, ada wadi. Niki nggih kudu sumerap. Jadi sing metu saking kemaluan. Kalau mani tak kira wis ora kabeh. Metune krasa enak, terus keluarnya itu nyemprot, terus baunya itu kayak adonan apa? Jadi
Kalau keluarnya nggak nyemprot, itu berarti bukan mani. Dan keluarnya dalam kondisi syahwat. Kok seandainya kok meneng-meneng ini metu mani, enggak, berarti itu mani. Karena keluarnya ini mesti dalam kondisi syahwat. Jadi apa namanya? Dengan syahwat. Terus ada lagi madhi. Kalau madhi ini ngapunten, lak wong lanang itu syahwat. Mbok nonton gambar, mbok nonton video. Kadang ini keluar cairan putih. Kakek sih. Bening ini. Itu namanya mandi. Itu tidak wajib mandi, tapi najis, membatalkan wudhu. Batal wudhu nih, podo ambek pipis ini ku, podo ambek air kencing. Jadi wong lanang itu lah syahwat. Itu keluar nih, keluar cairan bening ya. Wonten malih wadi. Lah iki lak mau bening, lah iki rada budak. Biasanya yakhruju ba'dal baul. Ini keluar setelah pipis atau dalam keadaan kecapean. Mari ngangkat barang sing abot atau keadaan kewesel ngoten niku. Jadi kula ngrasakno niki ketika haji. Haji niku kan ibadah fisik. Wes mari napa jenenge wis kula niki haji riyen niku gak duwe panggon, maksudnya wis gak adoh, hotel niku adoh, mlaku wis wadoh, ditambah meneh kok apa namanya? Tawaf 7 kali. Kalau haji itu kan tawafnya semakin jauh karena semakin banyak orang itu kan semakin ya umpamane Ka'bah ini kan wasbek lo tambah. Nah itu putarannya semakin jauh. Wis muter ping 7 itu ditambahi sa'i ya. Sa'i Safa Marwah. Itu kalau enggak fisiknya benar-benar kuat. Iki ya di antaranya itu dulu saya sampai keluar ini yang namanya wadi, kecapean. Jadi harus membawa ini apa namanya salinan ihram. Jangan sampai gak duwe apa namanya ihram itu kalau gak 2 ya 3 untuk apa namanya ganti. Ya seperti itu karena kecapean. Jadi kalau yang mandi dan wadi ini tidak wajib mandi, tapi hukumnya najis dan membatalkan wudu. Berarti kudu dicawii, kudu diistinjai. Jadi umpamane ana wong lanang utawa wong wayu utawa pegang terus moro-moro kok teles lho. Apa iki? Ya, berarti itu namanya apa? Mandi. Berarti najis dan harus ganti lah mau sholat. Dan kalau punya wudu ini sudah termasuk membatalkan wudu. Amal yang jahlan. Keluar sperma atau keluar mani ini mewajibkan mandi, tapi mboten membatalkan wudu. Ya, seperti yang awal-awal dulu saya jelaskan bahwa sperma itu hukumnya suci. Dan kalau keluar tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi.
Tapi kalau madi dan wadi hukumnya seperti air kencing, membatalkan wudu dan dihukumi najis. Kepingin lebih jelasnya kriteria ini sperma atau bukan. Yang pertama, ketika mengeluarkan ini krasa enak, at-taladzud bi khuruji, metune ku lega rasanya. Keluar setelah syahwat dan terasa nikmat. Yang nomor 2, yakhruju duf'at, keluarnya terus apa jenenge nyemprot. Nah, baunya seperti bau ajin atau adonan atau apa kalau buat telur itu biasanya kan rasanya ambune rada amis. Kalau kering itu seperti putih telur. Nah ini penting kayak gini ini diketahui. Karena apa? Konsekuensinya itu, oh iki mani berarti aku wajib mandi. Oh iki wadi. Oh iki mandi, iki berarti najis. Berarti aku kudu istinja. Dan kalau wudu berarti wudunya dihukumi batal. Kalau memang ragu, idza syakka, iki sing metu iki apa ya? Apakah mani, apakah madi, maka harus bisa menyimpulkan, meyakini. Karena apa? Gak boleh seperti kemarin saya katakan, orang melakukan ibadah atau thaharah itu tidak boleh ragu. Makanya kalau ada keraguan harus benar-benar diyakini. Kalau umpamanya ngapunten, kalau sudah punya istri kok pakai keragu ini ya mending langsung sekalian untuk mengumpuli istrinya dan langsung mandi. Istilahnya meyakinkan bahwa ini benar-benar dalam keadaan junub. Jangan kita mandi tapi masih ragu. Jadi mandine ku ragu, iki mau mandi iki hadas gede tak hadas cilik, tidak boleh. Tadi kudu sekalian dimantepno. Begitu juga wudu. Wudu, kate wudu aku mau batal tak batal tak. Jadi wudunya itu masih dalam keadaan ragu, maka tidak sah wudunya. Kudu diputuskan, wis yakin aku batal, ngono. Atau yakin aku belum batal. Kalau memang yakin belum batal berarti wudunya ini wudu tajdidul wudu. Artinya memperbarui wudu, enggak sampai wirafil hadas. Nah. Jadi ibadah itu tidak boleh ada keraguan di dalam niatnya. Harus diputuskan. Wis batal. Lalu meyakinkan lagi ya batal noai dengan kencing atau dengan memegang kemaluan, kok wis jelas batal. Nah, niku baru wudu. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang bisa memutuskan wis aku yakin itu wis batal, ngono ya langsung wudu. Pokoknya jangan sampai kita ibadah entah itu mandi, entah itu wudu, tapi dalam keadaan mama.
Jadi niat itu nggak boleh mamang, niat itu kudu yakin. Jadi kalau mamang nggak sah niat. Jadi makanya kekuatan niat itu dari mantapnya itu. Kalau memang kita niat kita itu kuat, insya Allah berhasil. Bahasanya gitu. Contoh ngapunten, kita punya tanggungan bersama harus membebaskan lahan yang mana 1 bulan kita harus mendapatkan 100 juta. Iku lah mantep nang ati wis bismillah iso, insyaallah ya bisa. Tapi kalau iki iso tagak ya itu jangan dibuat ragu wis bismillah wis. Sakjane ya mikir sakjane apa ya duwe sakmono gedhe ya. Tapi bersama-sama insyaallah. Jadi wis pokok diniati wong ini bukan milik siapa-siapa. Ini masjid milik Allah. Jadi kita cuma ikhtiar saja, semoga ya wis apa menjadi niat kita ini benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu